Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama kita. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir-akhir bulan Ramadan tentunya banyak rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan. Pada bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa sebagai ibadah yang paling utama, yang berorientasi pada tercapainya derajat takwa bagi orang-orang yang beriman. Tetapi pada bulan Ramadan ini, pada hakikatnya semua dimensi keimanan itu Allah hidupkan. Semua dimensi keislaman itu Allah hidupkan. Maka ketika orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa, maka dimensi-dimensi yang lainnya juga akan menjadi lebih baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin di masjid ini semua ciri-ciri orang yang bertakwa sudah disebutkan, dan kita tahu bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan hanya puasa. Puasa tujuannya untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, tapi orang yang bertakwa itu bukan hanya dengan puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah rinci ciri-ciri orang yang bertakwa pada surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada isi Al-Quran yang ketika mengamalkannya kita menjadi ragu, yang dengan mengamalkannya kita masih nggak yakin, itulah derajat takwa yang kita miliki. Maka Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tanya pada diri kita masing-masing, apa benar Al-Quran sudah menjadi petunjuk dalam hidup kita? Sudahkah kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan memahami maknanya? Sudahkah kita membaca ayat Al-Quran dengan mengamalkannya? Berapa persen sih Al-Quran yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita? Mengaku diri sebagai orang yang bertakwa, berharap menjadi orang bertakwa, tapi Al-Quran hanya sebagian kecil yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Padahal Allah mengatakan yang gak punya keraguan dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, itu hanya orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Mereka itu orang yang bertakwa, orang yang percaya, beriman
kepada yang gaib. Masya Allah, pada bulan Ramadan, karena gaib inilah kita sanggup melaksanakan ibadah kita. 11 bulan sebelumnya kita makan dan minum di siang hari, tetapi ketika Allah perintahkan bahwa haram makanan dan minuman bagi kita pada bulan Ramadan di siang hari, maka dengan iman itulah kita melaksanakan. Padahal ketika kita makan dan minum di siang hari, bawa makanan dan minuman ke kamar, siapa yang lihat? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi lantaran kita yakin bahwa ketika kita berada di kamar, Allah lihat, malaikat-malaikatnya akan mencatat. Innal abrara lafi na'im. Allah katakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bagi kamu, kata Allah, itu ada malaikat, mereka itu mulia dan senantiasa mencatat apa yang kamu kerjakan. Kemuliaan itulah yang menyebabkan malaikat tidak pernah membangkang, tidak pernah mendurhakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita, terkadang kalau tamu datang ke rumah kita, itu hanya tingkatnya RT saja atau tetangga saja, maka ketika datang ke rumah kita, yang kita sajikan hanya roti kaleng dengan teh. Kenapa? Penghargaan kita sesuai dengan kastanya. Tapi coba-coba kalau seorang bupati bertamu ke rumah kita, walaupun kita tidak tahu berapa banyak dia makan dan minum, tapi karena tahu yang datang bupati, kita muliakan semulia-mulianya. Itulah kita. Sulit mencapai derajat kemuliaan karena hawa nafsunya kita lebih besar daripada keutamaan menjamu tamu datang ke rumah kita. Beda dengan malaikat, mereka kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Dia tahu apapun yang engkau kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Kalau dalam catatannya yang baik-baik, maka balasannya adalah dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Kalau dalam catatannya adalah keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka neraka jahimlah yang menanti kita. Malaikat tidak nampak di tubuh kita, kita tidak pernah menyaksikan malaikat, tapi karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, dihidupkan dimensi keimanan ini terhadap yang gaib pada bulan Ramadan ini. Seyogyanya ini menjadi self control, kontrol diri kita. Ketika berada di bulan Ramadan, kita ketika ingin berbicara, berbicara yang baik-baik saja. Kenapa? Allah dengar. Yakin Allah mendengar setiap ucapan kita. Ketika kita berkata kasar, menyakiti hati orang, ada yang mengingatkan, Pak, ingat puasa. Kita langsung astagfirullah. Dimensi keimanan ini Allah hidupkan, maka akan teruji setelah bulan Ramadan. Benarkah Allah itu benar-benar terasa dekat bagi kita? Benarkah kita yakin bahwa Allah melihat apa yang kita perbuatkan? Benarkah kita merasa bahwa setiap ucapan Allah dengar? Maka dimensi keimanan ini Allah hidupkan di bulan Ramadan ini. Makanya pelaksanaan bulan Ramadan selama 1 bulan, karena ini adalah untuk membentuk kebiasaan. Makanya tidak semua orang beriman menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang beriman semuanya dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa supaya mencapai derajat takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ciri yang ketiga adalah mereka senantiasa menegakkan salat.
Bulan Ramadan dengan ibadah puasa bertujuan menjadikan kita orang yang bertakwa. Tapi puasa bukan satu-satunya menjadi ciri orang yang bertakwa. Sehingga ibadah salat, tegaknya salat, menjadi tolak ukur seseorang itu bertakwa atau tidak. Seberapa tinggi derajat ketakwaannya. Coba jamaah perhatikan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang beriman berusaha menegakkan solatnya. Bagaimana sih solat yang tegak itu? Solat yang tegak itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan solat, yang mempersiapkan lahir dan batinnya untuk melaksanakan ibadah solat. Tidak akan tegak solatnya kita ketika kita sering menunda-nunda waktu solatnya kita. Tidak akan tegak salatnya kita ketika kita sibuk dengan dunia kemudian nunggu iqamah baru lari-lari ke masjid. Enggak akan tegak. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya kita sementara kita berdiri di hadapan Allah dengan ketergesa-gesaan menunggu iqamah ketika salat kita masih sibuk memikirkan urusan dunia. Tetapi pada bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati oleh Allah, umat Islam bukan hanya yang wajib saja dikerjakan, sunnah qabliyah ba'diyah dikerjakan, salat tarawih dikerjakan. Luar biasa, bulan Ramadan ada bulan tegaknya salat. Allah biasakan kita dalam satu bulan ini untuk menegakkan salat kita, sehingga harapannya adalah kita tetap menegakkan salat ini karena sudah menjadi kebiasaan di 11 bulan berikutnya. Mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan, membagikan kepada sesama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, saksikanlah bagaimana orang-orang beriman pada bulan Ramadan ini begitu lembut hatinya untuk berbagi. Makanan dibagi kepada tetangga, tidak cukup dengan tetangga, panti asuhan, fakir miskin disantuni. Itulah orang-orang yang bertakwa dalam kehidupannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin. Dari Suhaib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menakjubkan, luar biasa kata Rasulullah, setiap keadaan, setiap urusannya orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Apa yang menakjubkan? Karena setiap perkaranya orang beriman itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Semuanya kebaikan, ucapannya kebaikan, perbuatannya kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Gak akan mampu untuk melakukan itu kecuali orang yang benar-benar beriman. Wa in asabathu sarra'u syakara. Apabila orang yang beriman itu Allah timpakan, Allah karuniakan kesuksesan, Allah karuniakan kekayaan, Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kemudahan-kemudahan. Siapa yang dia puji Allah, apa yang dia lakukan? Syakara, mereka bersyukur. Fakana khairun lahu, karena itu yang memang terbaik untuk dia. Wa inna asabathu dharra'u, kalau Allah uji mereka, Allah timpakan kepada mereka dharra'u, kemalangan, kesempitan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, apa yang mereka lakukan? Sabara, mereka bersabar.
Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa orang yang beriman itu sanggup bersabar? Karena memiliki keyakinan dengan sabar itu dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dimiliki di dunia ini itu adalah miliknya Allah. Kekayaan yang kita miliki itu miliknya Allah. Kemiskinan yang menderaknya kita itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Tapi apa yang terjadi ketika di dunia, wala nabluwannukum wa nabluukum bisyarri bil khairi fitnah. Dan kami uji kamu, kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan yang enggak enak-enak syarri dan yang baik-baik sebagai ujian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal 2 menit. Jadi orang yang beriman itu adalah ketika Allah titipkan rizki kepadanya dia, maka dia senantiasa bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Dengan berbagi kepada sesama. Kemudian ketika diberikan dia kesempitan, mereka bersabar, fakana khairul lahu, karena itu baik bagi mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqun nar wala bisyikki tamratin. Takutlah kepada neraka walaupun yang sanggup engkau bagi kepada sesama hanya setengah dari sebiji kurma. Falam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau juga enggak ada yang bisa disedekahkan, maka dengan kata-kata yang baik itu sudah sedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa, jam 6 tepat sudah. Dan ciri orang yang bertakwa kita juga bisa lihat pada surah Al-Imran ayat 133. Saya akan percepat. Ciri orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu dia berinfak, berbagi hartanya di saat dia lapang dan di saat dia sempit. Kemiskinan tidak menghalangi kita untuk berbagi. Si kaya berbagi dengan banyaknya harta, si miskin berbagi dengan sedikitnya harta. Bagi Allah yang terpenting adalah nilai bagi seseorang yang memberikan. Bisa jadi 10.000 bagi si miskin, itu nilainya lebih besar daripada 1 juta bagi si kaya. Maka itulah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si miskin jangan takut berbagi dengan 1.000 rupiah, karena kalau itu memang besar bagi kita, maka besar pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si kaya kalau ingin besar nilainya di sisi Allah, maka habiskanlah hartamu untuk berinfak di sisi Allah sampai menurut kamu nilainya besar, maka besar juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang beriman itu yang menjadi bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya. Maka Allah hidupkan pada bulan Ramadan ini, Allah lembutkan hati kita, mudah menahan amarah, sanggup mengendalikan diri. Kemudian wal afina 'anin nas, dan orang bertakwa itu senantiasa tidak cukup menahan amarahnya, tapi dia juga mampu memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mengapa orang bertakwa sanggup seperti itu? Karena ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muaranya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mudah menjalankan semua syariat agama, mudah meninggalkan semua yang dilarang agama ketika kita cintanya kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berlaku kebaikan, melaksanakan kebaikan. Cinta inilah yang menyebabkan rasa sakit menjadi kebahagiaan, kemiskinan
kemiskinan tetap bersabar dengan senyuman. Semua kegagalan diterima dengan senang hati dan lapang dada, karena sadar semuanya datang dari Allah dan semuanya adalah ujian. Semakin kita kuat dengan ujian, semakin kita tegak melaksanakan kewajiban, semakin kuat kita meninggalkan larangan, maka kita semakin dicintai oleh Allah karena ketaatan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kehilapan datang dari diri kami pribadi. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.